Bapa yang baik di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur Tuhan, karena pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami boleh sebagaimana kami ada hari ini karena rahmat-Mu. Firman-Mu berkata bahwa kasih setia-Mu Tuhan baru setiap pagi, rahmat-Mu baru setiap hari. Hari lepas hari kami akan menerima rahmat-Mu yang baru. Oleh sebab itu kami bersyukur kami boleh melaksanakan ibadah pemberkatan nikah anak Nobel Audiensi lain dengan Maya Elvira Patricia pada hari ini. Semuanya ini karena kehendak-Mu dan karena penopangan tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini. Kehadiran-Mu kami perlu Tuhan. Engkau yang memberkati kedua pengantin dan keluarga, baik keluarga Nobel maupun keluarga Maya, serta seluruh hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang hadir pada hari ini. Damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati kami, memenuhi semuanya, setiap orang yang hadir di tempat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa. Pengurapan-Mu telah ada di tempat ini, menguasai hati kami semuanya. Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal semua kami dan mengasihi kami. Biarlah jamahan kasih dan kuasa Tuhan berlaku bagi kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengikat semua kuasa setan, semua kuasa roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah ini. Di dalam nama Yesus, darah Yesus berlaku bagi kami semuanya. Kami melepaskan kuasa Roh Kudus untuk bekerja sepenuhnya bagi kami semua yang mendengarkan firman ini. Kami pasti diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara yang kasih, Bapak Ibu. Haleluya semuanya. Salam anugerah Tuhan. Lambaikan tangan saudara semuanya. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Sehat semuanya? Puji Tuhan saudara yang kasih. Nah, sebagai renungan firman Tuhan pada hari ini, di dalam pernikahan adik kita Nobel dan Maya, mari kita buka dulu firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, pernikahan ini idenya Tuhan, rancangan Tuhan. Amin. Saudara, dikatakan di sini tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dia memberikan penolong yang sepadan. Jadi saudara yang kekasih, menikah itu mendapat penolong. Amin. Amin. Jadi seorang laki-laki mendapat penolong seorang wanita. Seorang wanita mendapat penolong seorang laki-laki. Jadi saudara yang kasih, saling tolong menolong, bukan hanya perempuan saja, yang wanita saja jadi penolong, tapi suaminya juga kita harapkan menjadi penolong yang sangat mendukung. Amin saudaraku. Haleluya. Seharusnya menikah itu bahagia. Tapi kenapa tidak bahagia? Itulah saudara yang kasih, karena ada goncangan-goncangan, rintangan-rintangan, masalah-masalah,
nanti akan lihat bagaimana bisa mengatasinya. Sedikit banyaknya bisa kita ambil pelajaran. Amin, saudaraku. Supaya kiranya pernikahan sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang sebenarnya adalah berbahagia. Haleluya. Saudara yang kekasih, banyak orang yang belum menikah mau menikah. Tapi ada juga orang yang sudah menikah pengen keluar dari pernikahan. Betul? Betul? Nggak di sini. Di sini semuanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya setia-setia semua. Haleluya. Jangan sudah pengen masuk menikah, sudah menikah pengen keluar lagi. Saudara yang kasih. Kenapa? Karena tidak bahagia. Nah, saudara yang kasih, pernikahan ini adalah kehendak Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah menciptakan kita hanya untuk menikah. Jika demikian, tentu sejak semula Tuhan akan menciptakan Hawa di waktu yang bersamaan dengan Adam. Tapi karena bukan hanya untuk menikah, saudara yang kasih, Alkitab mencatat Allah menempatkan Adam sebagai manusia pertama di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam Kejadian 2. Saudara yang kasih, baru setelah itu Tuhan mengungkapkan bahwa Adam tidak bisa mengerjakan tugas-tugas seorang diri. Ia membutuhkan penolong. Mari kita sadar bapak-bapak, kita tidak bisa mengerjakan tugas kita sendiri. Tidak bisa mengerjakan visi kita sendiri. Ibu-ibu juga begitu. Mari kita sadari bahwasanya ibu-ibu butuh topangan ibu dalam mencapai visi atau cita-cita. Sebagaimana saudara yang Tuhan katakan, kita adalah pahlawan untuk menembakkan anak panah kemenangan itu. Keluarga kita masukkan kepada satu visi kemana keluarga kita ini mau diarahkan. Haleluya. Nah, saudaraku, perhatikan bagaimana Tuhan menyebutkan kita sebagai penolong, bukan pendamping. Coba katakan, bapak-bapak, ibu-ibu saja ini yang jomblo jangan. Coba katakan, saya adalah penolong. Saya adalah penolong. Amin. Saudara, kita sadarilah ini, saudaraku, bahwasanya kita penolong, bukan perongrong. Amin. Saudara yang kasih, pendamping, bukan pendamping, tapi penolong. Haleluya. Nah, saudara, bahkan penolong yang ingin Tuhan sediakan bukan sekedar penolong, tetapi penolong yang sepadan, seorang yang bisa mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan Adam. Nah, jadi saudara yang kasih, Tuhan memberikan penolong. Kita percaya, kita dapat membaca sebagaimana Allah membawa segala macam binatang ke hadapan Adam. Saat itu tentu Adam semakin menyadari kebutuhannya untuk menemukan pasangan yang sepadan. Amin, saudaraku. Mungkin sadar juga Adam ini, begitu banyaknya binatang, kok nggak ada yang mirip sama aku. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih, seorang yang memiliki bahasa yang sama dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan dia. Hal ini menunjukkan Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan manusia akan teman sekerja, tetapi juga sahabat yang dapat saling berbagi isi hati dan pikiran. Jadi saudara yang kasih, suami istri berbagi isi hati dan pikiran. Masih adakah sampai dengan sekarang ini gaya hidup seperti ini? Di sini pasti semuanya. Ya, sedikit juga. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, tujuan pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dan agar kita dapat menemukan persahabatan yang sejati dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Persahabatan yang sejati. Saudara yang kekasih, bagaimana sebenarnya pernikahan itu?
Pernikahan Kristen yang pertama sekali, jangan pernah lupa, itu merupakan satu perjanjian. Covenant. Amin. Perjanjian yang pertama sekali, perjanjian kita dengan Tuhan. Bahwasanya kalau kita dulunya belum percaya kepada Tuhan, sekarang sudah percaya kepada Tuhan, ada perjanjian kita dengan Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya yang terindah, yang terbesar, yang termulia, yang termanis dalam hidup kita. Itu satu perjanjian. Amin. Saudara, jangan pernah lupa, jangan pernah nomor duakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun di dunia ini, jangan pernah nomor duakan Tuhan. Perjanjian kita yang pertama sekali, saudaraku, harus perjanjian vertikal ke atas dengan Tuhan, yang tidak akan pernah kita meninggalkannya lagi. Haleluya. Saudaraku, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Pasti mengasihi dirinya dan merawatnya sedemikian. Amin, saudaraku. Nah, kedua ini, saudaraku, perjanjian yang bersifat horizontal. Adalah suatu keputusan di mana seorang pria berjanji kepada seorang wanita, atau di mana kedua saling berjanji untuk hidup bersama dalam kasih seumur hidup. Berjanji hidup bersama di dalam kasih seumur hidup. Haleluya. Jadi bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi perjanjian, covenant seumur hidup. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Orang yang memiliki covenant atau perjanjian tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Mereka tidak akan pudar. Kasihnya, cintanya tidak akan layu oleh sengatan matahari, oleh sengatan penderitaan, oleh sengatan kesusahan, kesulitan. Cinta mereka tidak akan lekang oleh waktu. Mereka tidak akan lari dari masalah. Satu orang aja bilang amin. Tidak lekang, amin. Jangan 1 tahun menikah semuanya manis dan indah, kemana-mana bergandengan tangan. Tapi kalau sudah 3 tahun, gandengan tangan sudah lepas. Sudah 5 tahun, ke gereja pun, ayo Pak, ke gereja. Duluanlah. Istri disuruh duluan, suami 5 meter di belakang. Sudah nggak lagi pegangan tangan. Saudara yang kekasih, jangan pudar. Coba katakan, kasih saya tidak akan pudar kepada Tuhan dan pasangan saya. Haleluya. Tidak akan pudar. Di waktu peminangan saya berkata, peminangan, lamaran atau tunangan itu sudah dibeli tiket bahtera rumah tangga, ngarungi perjalanan rumah tangga sampai maut memisahkan. Sudah dibeli tiketnya. Tidak ada jalan pulang, tidak ada kembali tiketnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara yang terkasih, tiket sekali jalan. Coba bayangkan kalau kita naik kereta api, tiketnya sekali jalan, tidak bisa pulang lagi. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya satu perjanjian, satu keputusan yang matang. Saudara yang kasih, sehingga pernikahan kudus dilaksanakan, sudah dipertimbangkan.
Sudah didoakan. Apalagi Nobel dan Maya ini 8 tahun katanya sudah berteman. Teman dekat. Bisa dikatakan orang dunia ini bilang pacaran. 8 tahun. Haleluya. Saudaraku, saya percaya seringnya mereka ini berantem, tapi damai lagi. Betul ya? Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, itulah yang pertama yang perlu diingat. Pernikahan adalah perjanjian. Yang kedua, di dalam pernikahan, ingatlah, selalu ada mujizat. Sikit amin. Gak suka ini mujizat. Suka mujizat? Di dalam keluarga, rumusnya gak masuk logika. Betul? Coba bayangkan, 1 ditambah 1 sama dengan, kalau logika ilmu matematika 1 tambah 1 2. Tapi Tuhan katakan 1 ditambah 1. Laki-laki bersatu dengan perempuan dalam pernikahan. Bukan lagi 2, tetapi 1. Dari mana jalannya itu? Rumus matematika mana yang bisa 1 tambah 1 sama dengan 1? Artinya apa? Mujizat bisa terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jadi tidak ada alasan, saudaraku yang kekasih, bagi kita untuk berpisah antara suami dan istri. Karena apa? Karena ada mujizat. Karena ada jalan keluar. 2 orang saja bersehati, firman Tuhan berkata. 2 orang saja bersehati. Mereka meminta kepada Tuhan solusi jalan keluar, terobosan, breakthrough dalam keluarganya. Apapun yang mereka kerjakan, sepanjang itu turut dan kehendak Tuhan, pasti bisa tercapai. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, tujuannya adalah kesatuan yang sempurna, keintiman total dan saling berbagi perasaan. Perasaan yang dalam masing-masing pasangan. Nah, jadi saudara yang kasih, di dalam keluarga ada mujizat. Coba katakan, dalam keluarga saya ada mujizat. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, 2 perkara ini saya percaya itu jangan pernah hilang dari kehidupan kita berumah tangga. Amin. Nah, saudaraku, sekarang tentunya rumah tangga kita mau bahagia. Adakah keluarga yang rumah tangganya mau kacau di tempat ini? Ada yang mau keluarganya berantakan di tempat ini? Broken home? Ada? Kalau ada, biar nanti kita berdoa. Haleluya. Saudaraku, tentunya harus dirawat. Coba katakan, harus dirawat. Harus ada pemeliharaan. Amin. Bagaimana kalau misalnya ada taman, nanamnya, bunga-bunganya awal pertama, saudaraku, bagus semua, taman itu bagus, indah. Atau kalau kita lihat taman di kota Medan ini, bagus, cantik. 1 bulan, 2 bulan, bulan yang ketiga sampai bulan yang kelima tidak dirawat. Saudaraku, ada yang matilah, ada yang diambil orang lah, ada yang tidak tumbuh lagi. Saudaraku, berantakan. Itu kalau tidak dirawat. Tentu kita berumah tangga harus ada perawatan, harus ada pemeliharaan, harus ada yang diperhatikan. Bagaimana supaya hidup kita berumah tangga
berkeluarga itu bahagia. Mau hidup yang bahagia? Mau hidup yang sukacita? Harus dirawat, amin. Harus dipelihara, amin. Permasalahan yang pertama untuk pemeliharaan rumah tangga kita, api di dalam jangan bawa keluar. Apa saudaraku? Permasalahan suami istri, cukuplah suami istri. Jangan dibawa keluar. Jangan dibawa ke orang tua. Jangan dibawa ke rumah tangga. Jangan dibawa, maksudnya jangan dibawa ke tetangga atau orang yang dekat dengan kita. Suami istri, api di dalam, ada persoalan di dalam, jangan bawa keluar. Diselesaikan bersama. Haleluya. Bilang sama temannya, kalau ada api dalam rumah tangga, jangan dibawa keluar. Amin. Gimana? Kenyataannya gimana? Pulang dia ke rumah orang tua? Enggak di sini. Di sini setia-setia semua. Yang kedua, pemeliharaan yang kita buat, saudara yang kasih. Jangan ada dua raja di dalam satu kerajaan. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah menikah, bilang sama orang tua, kalau ada rumah bapak, biarlah rumah bapak yang di sana itulah kami tempati. Amin. Kalau ada villa, bapak 5, 1 villa lah untuk kami. Jangan, maksudnya bergabung satu rumah dengan orang tua. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini untuk memelihara bagaimana rumah tangga kita. Hanya ada satu raja di dalam satu kerajaan. Betul? Yang ketiga, perawatan kita. Jangan memadamkan api dengan minyak. Pakai apa kita padamkan? Pakai air, pakai racun api. Itulah kita, dengan cara begitulah kita memadamkan api. Jangan padamkan api pakai bensin. Jangan padamkan api pakai pertalit, apalagi pertamax, apalagi aftur. Tahu aftur? Bahan bakar pesawat. Saudara yang kekasih, pasangan yang sedang marah, jangan dijawab, itu saja. Haleluya. Saudara yang kasih, jangan memadamkan api dengan minyak. Kalau satu marah, yang satu lagi diamlah. Jangan api tambah api atau api tambah bensin. Mohon. Haleluya. Keakuan kita itu harus direndahkan. Siapa kita? Kesombongan kita. Suami jangan karena dia kepala rumah tangga, aku yang kepala rumah tangga di sini. Tunduk. Bukan begitu. Amin, saudaraku. Kalau kita lihat pasangan kita sedang tidak labil, sedang marah, kita sedang waras. Yang waras lah yang tidak semua ini. Yang waras lah ya. Rupanya banyak yang waras. Selanjutnya saudara yang terkasih, pemeliharaan dalam rumah tangga kita. Api di luar jangan dibawa ke dalam. Jadi kalau tadi api dari dalam jangan bawa keluar, sekarang api yang di luar jangan bawa ke dalam. Amin. Apapun cerita orang tentang pasangan kita, kita lah yang tahu. Jangan dengar gosip orang di luar, lalu saudara bawa ke rumah. Amin, saudaraku. Haleluya.
pasangan kita. Jadi kalau ada ibu-ibu belanja dengan tetangganya bilang kepada dia, "Eda, rohan mas suamimu itu. Jangan lapor dia sama suami." Amin. Kata tetangga, "Kau jelek kali." Atau jangan bandingkan, tengoklah si anu itu, rajin dia, pagi-pagi sudah ke ladang, lalu mana mengombak, menggis-gis. Ya sudahlah, kainlah kau sama dia, katanya udah gawat. Haleluya. Saudara yang kasih, perlu ada perawatan. Ini perlu kita perhatikan. Selanjutnya saudaraku, jadilah buta, tuli dan bisu. Maksudnya bagaimana? Saudara yang kekasih, apapun cerita orang di luaran, ya, jangan dengar apa kata orang. Kalau ada kesalahan suami, kalau ada kesalahan istri, nasihatilah empat mata. Amin. Saudara yang kasih, nasihati empat mata, jangan bermata-mata. Sekarang ini banyak orang mengkritik di media sosial dengan gagahnya, dengan sombongnya, dengan beraninya, dimasukkannya ke YouTube lalu berkomentar. Itu saudaraku tidak baik. Suami-suami atau istri-istri jangan berkomentar, jangan curhat di media sosial. Facebook kan namanya, Instagram kan namanya. Amin. Jangan masukkan di situ, "Hari ini suamiku menampar aku." Status, update status. Lalu dibuat lagi, "Kalau tidak senang, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku." Di mana dibuatnya? Di media sosial. Saudara yang kasih, jangan saudara yang kasih bercerita atau mengadukan persoalan di media sosial. Tidak ada. Amin. Haleluya. Nasihati empat mata. Kalau kita satu arah saja berkomentar di media sosial, di YouTube, tidak akan pernah selesai. Amin, saudaraku. Apalagi kalau pendeta, kadang-kadang pendeta yang kurang manis kan, nggak jadi contoh. Ada yang pendeta sama pendeta mengejek, menyalahi. "Oh, sebenarnya tidak begini pengajarannya. Ini sudah salah. Pendeta si Hanu sudah sesat." Ya kalau berani empat mata lah jumpai, kan beres. Itu menurut dia benar, sementara menurut orang ini kan nggak begitu. Makanya kita ada bermacam-macam perbedaan, keyakinan, kepercayaan. Betul? Bahkan sama-sama Kristen pun gerejanya beda-beda ini. Apakah kita bermusuhan? Enggak. Menurut saya ya inilah kepercayaan saya. Menurut Anda ya sudah, itulah. Enggak usah kita saling bermusuhan. Haleluya. Jadi begitu juga suami istri. Jangan ada permusuhan, jangan curhat di media sosial. Nasihati empat mata. Jangan pula permalukan dia di depan orang banyak. Ini kalau tidur ngorok, ini ngorok. Ibu Tuhan ngorok. Jangan. Maunya dia ngomong lagi sama istri, ya kan? Tengok itu si Anu langsing badannya. Sekarang, dulu kau langsing juga aja kayak dia. Sekarang sudah langsung. Jangan di depan orang banyak. Haleluya. Saudara yang kasih, ini perlu pemeliharaan. Amin. Kemudian hati-hati dengan percaya
percikan api. Karena percikan api lebih berbahaya daripada kobaran api. Karena kobaran api itu berasal dari percikan api. Tidak akan ada kobaran api kalau tidak ada percikan api. Hati-hati, percikan api bisa menjadi besar. Maksudnya bagaimana? Kalau ada masalah yang kecil, jangan dibesar-besarkan. Kalau ada masalah yang besar, dikecilkan. Amin, saudaraku. 90% perpecahan rumah tangga karena emosi sesaat. Jadi percikan api yang kecil itu emosi sesaat. Betul, saudaraku? Marah dia kalau nggak dibikin kopi. Marah dia kalau nggak disetrika bajunya. Marah dia kalau tidak ada sarapan. Nggak di sini. Di sini nggak banyak. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, hati-hati dengan percikan api. Lebih berbahaya daripada kobaran api. Karena percikan api ini adalah bibit untuk kobaran api yang besar. Jadi harus bisa menjaga hati, pikiran supaya tetap tenang. Amin. Kemudian saudara, suami istri adalah cermin. Maksudnya bagaimana? Kebaikan istri, kebaikan suami juga. Kebaikan suami, kebaikan istri juga. Jangan saudaraku kita jelek-jelekkan istri. Kalau kita jelekkan istri, berarti kita menjelekkan diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Jangan menceritakan pasangan kita sama orang lain, menceritakan kejelekan. Jangan. Karena dia adalah cermin bagi kita. Karena kita adalah satu. Haleluya. Nah, saudaraku, selanjutnya cinta kasih itu ditumbuhkan, bukan dipungut. Amin, saudara. Sepanjang perjalanan rumah tangga kita, ditumbuhkan terus, ditumbuhkan kasih itu, ditumbuhkan cinta itu. Saudara yang kasih, karena kasih adalah benih yang harus ditanam. Karena kasih itu bertumbuh ketika kita menanamnya. Dia tidak dapat di pinggir jalan, tapi ditumbuhkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tidak jadi-jadian, tapi ditumbuhkan. Tanamlah kasih di dalam keluarga. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba katakan, saya mau menanamkan kasih dalam rumah tangga saya. Dimulai dari memperhatikan. Perhatikanlah istri. Kalau udah kira-kira rambutnya itu perlu rebonding, ya rebonding. Amin. Tanya ke sekali-sekali, cukupnya uang belanja, Mak? Semana kira-kira ibu-ibu? Pasti merindukan suami seperti itu, betul? Betul? Iya. Gimana? Lipstick cukup? Kalau kurang bilang, Mak. Gak ada duit katanya, Pak, ya. Tumbuhkan perhatian, tumbuhkan saudara kasih itu. Hal-hal yang seperti itu. Amin, saudara. Suami juga diperhatikan. Tumbuhkan kasih. Ibu-ibu ini kalau bisa, saudaraku, panggil sayang setiap hari. Kalau bisa, senang dia. Dan ibu-ibu ini satu saja kadang yang kita berikan, tidak pernah marah, itu saja sudah cukup sama dia. Betul, ibu-ibu? Ibu-ibu ini, bapak-bapak, rela menderita, rela sengsara. Betul? Tapi kalau udah dimarahi,
Wah, itu dia paling gak suka. Tapi kalau berjuang hidup suami istri walaupun menderita, oh, gak persoalan sama ibu-ibu. Tapi jangan sampai dia dimarahi, dijelekkan, direndahkan. Amin. Kalau laki-laki panggil sayang sekali saja seumur hidup cukup. Ya kan bapak-bapak? Waktu pacaran aja bilang, aku sayang pada udah cukup. Bagi laki-laki sudah cukup. Tapi kalau ibu-ibu ini halus, lembut dia. Kalau bisa bilang sayang setiap hari. Pinoman panggilannya say. Amin. Iya. Itu pemeliharaan. Janganlah dipanggil Amin Sanu. Ya kan? Atau panggilan yang jelek. Janganlah, panggil saya. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini bagaimana? Masih panggil saya nggak sama pasangannya? Masih. Masih? Masih, Pak. Sama yang lain. Itu hasian. Senang dia. Walaupun jadi resepnya bapak-bapak, kalau setoran kurang, panggil sayang sama pasangan. Pasti dia tidak marah itu. Oke, kita lanjut. Jangan rarat ke situ. Amin. Kemudian saudaraku, sedikit lagi, lihatlah nanti kalau sudah punya keturunan, pertengkaran itu, kalau kita sudah melihat anak kita, sudah hilang. Amin. Jangan bertengkar lihat anak saudara pukuli. Paling tidak anak itu menjadi obat. Merenunglah kita bahwasanya itu adalah satu apa namanya ya? Anak itu satu hadiah yang Tuhan berikan. Tanda saudara yang kasih, suami istri itu bisa bersatu. Amin. Itu sebabnya jangan emosi, jangan marah, jangan bertengkar, lalu anak jadi sasaran. Lihatlah anak itu buah dari kita yang bisa mendamaikan hati. Amin, saudaraku. Yang ke-10, pemeliharaan yang mau kita buat, tetaplah pacaran sepanjang waktu. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, saling mengasihi. Paling tidak panggillah dia sayang. Itu hasian. Apalagi kalau orang Jawa saya nggak ngerti. Haleluya. Nah jadi saudaraku, tidak ada perceraian, amin. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba katakan, tidak boleh bercerai. Hanya satu saja, kecuali kematian yang memisahkan. Amin, saudaraku. Tidak ada cerai karena tidak punya anak. Tidak ada cerai karena sakit penyakit. Sudah sakit-sakitan dia, udahlah, tinggalkan saja. Enggak bisa itu. Enggak boleh. Sudah langsung dia, bukan lagi langsing. Udahlah, cari ajalah rumput muda. Gak di sini. Ku carilah mama muda sambil menyanyikan lagu mama muda.
Saudara kasih, tidak boleh cerai. Hidup susah, tidak boleh cerai. Pengen punya anak laki-laki, tapi yang datang 11 anak perempuan. Abang saya hampir cerai. Abang anak dari bapak tua. Karena anaknya perempuan semua. Suruh saya berdoa. Doakanlah dulu kami. Bertengkar aja kami sering. Kenapa bertengkar? Inilah Allahmu itu. Maunya dia ada anak laki-laki, penerus marga. Setelah kita berdoa lah ya. Doakan. Terakhir datang satu orang anak laki-laki. Berhentilah anak yang selanjutnya. Stop di situ. Karena sudah banyak anaknya. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, sama saja. Haleluya. Perceraian di kalangan orang Kristen seringkali terjadi. Tapi biasanya menikah di gereja, cerainya di pengadilan. Jangan. Amin, saudaraku. Berdasarkan Alkitab, orang Kristen sebenarnya tidak boleh bercerai. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Amin, saudaraku. Dan gereja-gereja masih mentaati firman itu. Gereja tidak akan mengeluarkan surat cerai. Amin. Tidak akan. Alkitab Perjanjian Baru mengajarkan bahwa seharusnya pernikahan itu bersifat tetap dan langgeng. Tuhan Yesus pun mengkritik hukum perceraian dalam kitab Musa. Dikatakan Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, jika semua itu telah Tuhan izinkan untuk terjadi, berarti Tuhan menginginkan kita untuk belajar dan bertumbuh melalui semua. Lewat keadaan yang sulit pun justru cinta dan kesetiaan diuji apakah pasangan tersebut akan mempertahankan janji pernikahannya atau tidak. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin, saudaraku. Kiranya pernikahan Nobel dan Maya membangun pernikahan yang bahagia, yang menyenangkan Tuhan. Demikian juga semua yang hadir di sini. Amin. Mari kita bangkit.